Hai guys, Elon Musk menjual Bitcoin-nya. Kapan dia jual? Berapa banyak yang dia jual? Dan kita akan lihat juga prediksi harga daripada Bitcoin. Apakah terpengaruh daripada news ini? Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, teknikal, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya juga teman-teman. Dan kita lihat di sini kalau Tesla itu ketika kita ingat kalau tahun lalu itu ada berita bahwa Tesla itu membeli Bitcoin sebanyak 1,5 miliar dolar dengan nanti harga rata-ratanya itu di 31.620 dan dia baru ada berita yang muncul ini bahwa mereka menjual 75% daripada Bitcoin-nya itu menjadi cash ya teman-teman. Jadi hanya ada sisa 25% saja yang mereka miliki ya. Nah, di mana harga rata-rata mereka menjualnya itu adalah 28.800-an di daerah sini, yaitu ketika ketika Luna Crash itu sudah terjadi, kemudian Bitcoin itu sideways di daerah-daerah sini saja, itu mereka menjualnya. Dan ini merupakan merupakan mereka itu posisinya itu rugi ya, jadi jual rugi karena 28.000 lebih kecil daripada 31.600-an dan ini harga 28 ribuan itu bertepatan dengan breakdown daripada initial supportnya itu yang kemudian setelahnya itu terjadi dump yang cukup parah sampai ke 17.500-an ya. Jadi itu yang terjadi. Ini 31.620-an itu kemungkinan dari beberapa sumber, tetapi ada estimasi bahwa mereka itu sebenarnya rata-ratanya itu di 36.000. Nah, kemungkinan itu adalah di harga rata-ratanya itu di antara 31.600 dan 36.000. Jadi cukup jauh daripada apa yang jumlah yang mereka jual. Jadi mereka benar-benar jual rugi seperti itu. Dan mungkin karena FUD yang terjadi di daerah di sekitar-sekitar ini melihat ada banyaknya perusahaan-perusahaan yang terkena efek daripada Luna, itu bisa saja terjadi. Dan kira-kira itu dan kalau kita lihat di sini Larry Davis dia menyebutkan bahwa Elon Musk dulu pernah bilang Tesla has diamond hands, mereka punya diamond hands, mereka akan hold terus, tetapi kenyataannya apa? Kenyataannya adalah Tesla ikut menjual juga ya teman-teman, jadi mereka bahkan jual rugi juga, mereka tidak jual di atas ya teman-teman. Jadi ini ya kita tidak bisa percaya 100% kepada hero kita atau orang-orang yang kaya atau orang-orang terkenal atau orang-orang yang kita kagumin. Kadang-kadang mereka juga bisa berbuat hal-hal yang tidak kita inginkan dan tidak terduga seperti ini. Dan ini juga berakibat kepada ketika berita itu muncul, harga Bitcoin bertepatan juga dengan penurunan daripada harga Bitcoin ini dari 24.200-an sampai ke 22.900-an ya. Dan kita akan lihat technical analysis daripada Bitcoin, di mana dia masih berada di pola rising wedge ini ya teman-teman. Jadi sempat beberapa kali breakout, tetapi rupanya cuma fake out saja. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 kali di daerah sini. Sangat sering sekali, tetapi rupanya gagal dan bahkan turun sampai ke garis support ini. Garis support ini kemudian dia naik ke daerah 33.300-an. Dan masih bertahan di sini. Ini untuk time frame 4 jamnya. Kalau kita lihat untuk time frame daily-nya itu, ini dia ada semacam evening star kalau tidak salah. Jadi ada semacam ketidakpastian ada di sini. Orang-orang menjual karena mungkin sudah lumayan tinggi daripada harga di sini. Sudah naik maksimal sekitar 28%, itu dari bawah di sini sampai ke atas di sini. Dan sekarang menunggu pola-pola yang akan terbentuk selanjutnya.
dia juga sudah membreak daripada low sebelumnya, jadi ada lower low di daerah sini. Dan kalau misalnya dia naik misalnya kemudian membentuk lagi lower high di sini, jadi naik tetapi tidak bisa lebih tinggi daripada daerah sini, maka kemungkinan besar dia akan retest lagi daerah sini, dan habis itu kalau dia akan kalau misalnya breakdown maka dia akan ke bawah, dan kita akan lihat target harganya untuk ke bawah. Jadi kalau misalnya kita tarik Fibonacci-nya, maka kemungkinan besar di sini bisa menjadi support yang kuat, yaitu di 21.500-an itu dan 20.900-an. Bitcoin tidak boleh turun lebih rendah daripada 18.600-an. Kalau misalnya dia turun dari sini, atau setidaknya di sini ya teman-teman, di 20.000, di 20 ribuan, itu maka dia akan keluar daripada pola bear flag ini. Jadi kemungkinan besar akan melanjutkan penurunannya dari situ, karena ini adalah pola yang bearish, jadi harga akan cenderung untuk turun daripada pola ini. Dan ini mirip sekali dengan situasi dia mirip situasi seperti di bulan Maret 2022, di mana ini adalah semacam bear flag juga ya. Jadi ini polanya itu naik ke atas, harganya itu naik ke atas. Orang-orang pikir bahwa di sini sudah bottom. Ternyata ini adalah bear flag, kemudian terjadi breakout ke atas dan akhirnya turun lagi ke daerah sini, tidak kuat untuk menopang ininya, pumpnya itu hanya naik sedikit saja, hanya naik sekitar 4,5% dari sini, dari atas polanya itu. Habis itu dia kemudian turun lagi, kemudian retest lagi, berusaha untuk naik lagi, kemudian dia turun, habis itu melanjutkan pergerakan harganya ke bawah, dan akhirnya breakout ke bawah. Jadi kita akan lihat apakah hal yang sama akan terjadi, apalagi muncul FUD seperti ini, meskipun sebenarnya kalau ini sudah terjadi ya teman-teman, jadi sudah price in, ini tapi bisa berakibat secara psikologis menyebabkan FUD. Jadi retail itu bisa menjual gara-gara ini. Jadi karena mungkin mereka terpengaruh secara psikologis, padahal sebenarnya sudah terjual ya teman-teman, sudah terjadi. Jadi harusnya bullish. Tapi ya kita akan lihat bagaimana pergerakan harga selanjutnya. Apakah benar-benar bisa breakdown ke bawah atau hal sebaliknya yang akan terjadi. Kalau hal sebaliknya yang akan terjadi itu adalah Bitcoin berhasil untuk ditopang di garis support ini, dan dia kemudian melanjutkan pergerakan harganya ke atas. Dia bisa break di daerah ini 24.200-an, naik ke atas, retest, dan bisa melanjutkan lagi pergerakan harganya ke atas, dan target selanjutnya adalah bisa ke 25.000, ke 28.000, dan seterusnya. Dan kalau kita lihat untuk di ini di Bitstamp itu, jadi level yang harus dites itu biasanya karena ini merupakan resistance, support itu menjadi resistance. Jadi kadang-kadang harga itu harus meretest daerah ini. Jadi ini menjadi resistance yang pertama yang akan harus dilalui oleh Bitcoin, dan biasanya harus di retest dulu sampai ke sini agar benar-benar terkonfirmasi bahwa ini itu bisa ke bawah atau tidak. Tapi kalau misalnya kuat, rupanya sudah recovery, ada triple bottom juga di sini, itu narasi yang bisa terjadi juga. Ini maka dia akan naik ke atas ke harga-harga yang saya sebutkan tadi. Sekarang masih 4 jam yang ini sampai jam 11 ini masih belum terlalu jelas untuk apakah ada indecision candle di sini. Jadi entah apakah mau naik atau turun. Ya, kira-kira begitu saja untuk technical analysis daripada Bitcoin. Sejauh ini untuk astrolog kemarin dia benar sampai dari 13 Juli itu sampai ke 20 Juli itu dia benar. 1 minggu itu pump. Apakah akan turun 1 minggu kemudian ini menjelang FOMC meeting di tanggal 27-28 Juli akhir bulan ini? Kita akan lihat ya. Mulai dari hari ini dan besok dan seterusnya. Salah satu alasan Bitcoin turun juga adalah DXY yang menguat, dan dia bounce daripada garis support ini, jadi bisa juga bounce dari sini,
dan kemungkinan bisa melanjutkan ke atas. Apakah akan membentuk semacam double top? Mungkin saja, atau lebih tinggi daripada itu? Mungkin saja juga. Tetapi ini yang bisa, ini menjadi salah satu alasan kenapa Bitcoin melemah juga. Dan bagaimana dengan Ethereum? Ethereum untuk time frame daily-nya, dia ada 2 candle yang tidak terlalu bagus, jadi turun dari sini, tapi bisa-bisa saja ada naik lagi dari sini, karena ini hanya retrace sedikit saja. Dia hanya retest daerah 38,2-nya, dan kalau misalnya Bitcoin bisa naik lagi ke 25 ribuan, maka Ethereum itu bisa retest ke daerah 1700 di sini. Sebagai ini meretest apakah ini bisa menjadi resistance selanjutnya atau tidak, ya, untuk mengkonfirmasi bahwa dia kemungkinan akan turun lagi dari situ. Dan Ethereum Bitcoin juga mengalami perlemahan, dia bounce rejected daripada 0,07, turun lagi keluar dari polanya, jadi ini semacam leading indicator, jadi ini terjadi duluan karena ini dia naiknya cukup banyak. Jadi Ethereum kemungkinan akan melemah terhadap Bitcoin selama beberapa hari ke depan. Kalau lihat dari sini, karena ini cukup tebal juga candle-nya. Oke, dan Bitcoin dominance dia hari ini dan kemarin itu dia naik, jadi ada perlemahan daripada altcoin. Dan ada berita sedikit mengenai NFT, di mana Square Enix, yaitu perusahaan yang membuat Final Fantasy, dia bekerja sama dengan Engine untuk membuat NFT untuk collectibles digital, merayakan 25 tahun anniversary daripada Final Fantasy 7. Dan ini merupakan bullish untuk Engine, karena dia dipercaya dengan perusahaan besar seperti Square Enix ini untuk membuat NFT daripada Final Fantasy 7-nya. Dan ini masih baru satu saja, masih banyak lagi hal-hal yang bisa mereka buat, karena Final Fantasy itu banyak banget karakternya, dari 1 sampai 15, ada yang lain-lain, jenis-jenis lain juga Final Fantasy-nya. Jadi bisa menjadi sumber penghasilan buat Square Enix-nya. Dan kerjasama yang bagus dengan Engine juga akan menjadi hal yang membuat Engine itu bullish ya teman-teman. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini mengenai TA-nya. Kira-kira bagaimana prediksi teman-teman mengenai harga Bitcoin? Apakah bisa ke daerah 25.000 atau sampai ke 27.000, 28.000? Apakah bisa naik sampai ke situ untuk sekarang-sekarang ini? Atau akan turun dari sekarang ini? Karena ini sudah 1 minggu daripada pump-nya itu di tanggal 13 Juli. Teman-teman bisa komentar di bawah. Tetap dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.